Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aknan Sabrina hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, BMKM Untidar gencarkan pemberdayaan melalui Bulan Abdidaya di Desa Pesidi. Sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar atau BMKM Untidar menggelar program Bulan Abdidaya selama 7 hari pada 21 hingga 27 Juli 2025 di Desa Pesidi, Kabupaten Magelang. Program ini dilaksanakan oleh Departemen Pemberdayaan Desa dengan menyasar 7 dusun di wilayah Desa Pesidi. Fokus utama kegiatan adalah memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari ibu-ibu PKK, keluarga terdata stunting, remaja, hingga anak-anak Desa Pesidi. Untuk mendukung pencegahan stunting, BMKM bekerja sama dengan Puskesmas Pesidi melaksanakan edukasi kesehatan serta menyalurkan aquaponik dan polybag berisi benih sayuran. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Melihat potensi komoditas jahe dan cabai yang menonjol di Desa Pesidi, BMKM juga menyelenggarakan pelatihan olahan produk berbasis jahe dan cabai agar memiliki nilai tambah dan daya jual. Di bidang kreativitas, pelatihan ekoprint dengan menghadirkan BUMDes Sidoarjo digelar untuk mengasah keterampilan ibu-ibu PKK sekaligus menumbuhkan UMKM baru berbasis alam. Untuk pengembangan pendidikan, BMKM menerapkan konsep STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics melalui lomba cerdas cermat dan praktik kincir angin di TPA, serta pembelajaran interaktif di Madrasah Ibtidaiyah Desa Pesidi. Dengan tujuannya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving sejak dini. Tak hanya itu, kegiatan juga menyasar remaja Desa Pesidi melalui sosialisasi dunia kerja dan kewirausahaan yang diisi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Materi yang disampaikan meliputi kartu siap kerja, peluang pekerjaan hingga strategi pengembangan usaha mandiri. Melalui program Bulan Abdidaya ini, BMKM Untidar berharap masyarakat Desa Pesidi semakin berdaya, mandiri secara ekonomi, dan sadar akan pentingnya kesehatan serta pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Berita yang kedua, mahasiswa KKN Untidar dampingi UMKM KEP Sukomakmur Go Digital dan Hitung HPP. Kelompok Ekonomi Produktif atau KEP Desa Sukomakmur mengikuti pelatihan digital marketing dan perhitungan harga pokok produksi HPP. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran pada Sabtu 26 Juli 2025 oleh mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Tidar KKN Kelompok 35. Kegiatan ini menyasar anggota KEP, terutama ibu-ibu yang selama ini menghasilkan produk lokal seperti minyak daun bawang, keripik seledri, hingga stik wortel. Namun, pemasaran masih terbatas dan belum menjangkau platform digital secara optimal. Ketua KKN Kelompok 35, Muhammad Iksanuddin menyampaikan harapan agar para pelaku usaha rumahan di Sukomakmur dapat mengelola usahanya secara modern. Mulai dari pemasaran digital hingga menghitung biaya produksi secara akurat. Harapannya, produk-produk desa bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Dalam pelatihan ini, peserta diajak mengenal aplikasi Canva dan CapCut untuk membuat konten promosi serta dibimbing membuka toko online di Shopee dan TikTok Shop. Selain itu, mereka juga belajar menghitung harga pokok produksi atau HPP agar tahu berapa keuntungan sebenarnya dari produk yang mereka jual. Sesi pelatihan dilanjutkan dengan fokus group discussion atau FGD yang membagi peserta berdasarkan minat seperti desain grafis, marketplace, dan pembukuan usaha. Para peserta terlihat antusias bertanya dan langsung mencoba praktiknya secara mandiri. Banyak peserta mengaku baru pertama kali mengenal platform digital dan ingin langsung mencoba.
Beberapa di antara mereka sudah mulai mengedit konten promosi sendiri. Mahasiswa KKN juga memberikan pendampingan lanjutan melalui grup komunikasi online agar peserta dapat tetap terhubung bila mengalami kendala di kemudian hari. Lebih dari sekadar mengajarkan teknologi, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pemberdayaan ekonomi di Desa Sukomakmur, sehingga ibu-ibu rumah tangga bisa menjadi manajer usaha yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi era digital. Berita yang ketiga, tingkatkan keselamatan jalan, mahasiswa Untidar pasang reflektor di Dusun Cicen. Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Tidar dari kelompok 43 melakukan pemasangan reflektor di jalan rawan kecelakaan di wilayah Dusun Cicen, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Program ini merupakan upaya nyata untuk meningkatkan keselamatan berkendara, terutama pada malam hari di area yang minim penerangan. Kepala Dusun Cicen, Pak Imam Subadar, menyampaikan keprihatinannya atas sering terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut. Kondisi jalan yang sempit, menikung, dan langsung berbatasan dengan jurang sedalam 50 meter sering membahayakan pengendara yang melintas tanpa penanda jalan yang jelas. Reflektor dipasang pada titik-titik rawan seperti tikungan tajam dan tanjakan dengan tujuan meningkatkan visibilitas pengendara saat malam hari. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas, khususnya di daerah pedesaan. Warga menyambut baik program ini dan berharap agar pemerintah desa maupun instansi terkait dapat melanjutkan dengan pembangunan penerangan jalan dan pembatas jurang secara permanen di masa mendatang. Melalui program ini, mahasiswa Untidar berharap masyarakat semakin peduli terhadap keselamatan berkendara dan pembangunan infrastruktur dapat berlanjut secara berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Berita yang keempat, KKN Untidar tanam ratusan bibit pohon di Dusun Brajan melalui program bijak. Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Tidar kelompok 14 yang bertugas di Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo menggelar program bijak atau bibit jadi aksi kolaborasi pada hari Minggu 27 Juli 2025. Sebanyak 550 bibit pohon ditanam bersama warga Dusun Brajan pada Minggu pagi dalam kegiatan yang juga melibatkan tokoh masyarakat dari Dusun Brajan dan Kemiri. Bibit pohon yang ditanam merupakan bantuan dari Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Jawa Tengah yang terdiri dari tabebuya, pucuk merah, sirsak, dan jambu biji. Penanaman dilakukan secara kolektif dan dirangkaikan dengan kerja bakti dalam rangkai menyambut lomba kebersihan antar dusun. Melalui program ini, diharapkan bibit yang ditanam dapat tumbuh subur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Tak hanya itu, mahasiswa KKN Untidar juga berharap agar kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran warga tentang pentingnya lingkungan yang hijau dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Berita yang kelima, tim PPK Ormawa Himaprodi PBSI 2025 Universitas Tidar resmikan program rumah sampah digital di Desa Sidorejo. Tim PPK Ormawa Himaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar meresmikan program rumah sampah digital di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang pada Minggu 27 Juli 2025. Program ini mengusung konsep resik atau recycling edukasi sampah inovatif dan kreatif sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan ekologi melalui edukasi dan digitalisasi pengelolaan sampah. Peresmian dilaksanakan Minggu 27 Juli 2025 ditandai dengan pemotongan tumpeng dan dimeriahkan oleh penampilan seni tradisional Jatilan dari Paguyuban Matenggo Turonggo Mudo. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan pengelolaan sampah, pendataan digital, dan edukasi berkelanjutan untuk masyarakat.
Kepala Desa Sudarsono dan Camat Bandongan serta perwakilan Universitas Tidar menyampaikan dukungan dan harapan agar program ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo. Melalui rumah sampah digital, Hima Prodi PBSI Untidar berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sekaligus membangun inovasi dan kolaborasi untuk desa yang lebih bersih dan berdaya. Berita yang keenam, Universitas Tidar laksanakan registrasi offline dan cek kesehatan gratis sebagai langkah awal mahasiswa baru menjadi bagian dari Untidar. Universitas Tidar menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 dengan menggelar registrasi offline dan cek kesehatan gratis pada 29 hingga 31 Juli 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Sebanyak 4.942 mahasiswa baru dari berbagai jalur seleksi mengikuti kegiatan ini secara bergilir berdasarkan fakultas. Kegiatan ini meliputi pengambilan jas alma mater, foto ATM KTM, dan cek kesehatan gratis atau CKG yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Cek kesehatan ini merupakan program prioritas nasional dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk deteksi dini penyakit di berbagai rentang usia. Screening yang dilakukan meliputi tekanan darah, gula darah, HB, dan pemeriksaan kesehatan jiwa melalui kuesioner. Ketua Tim Kerja P2PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Kota Magelang, Ibu Ita Maria, mengapresiasi kerjasama dengan Untidar yang dinilainya cepat dan kooperatif. Antusiasme mahasiswa baru pun tinggi. Mereka menilai kegiatan ini penting untuk menyesuaikan diri dengan kampus dan teman baru. Melalui kegiatan ini, Untidar bukan hanya menyambut mahasiswa dari sisi administratif, namun juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sejak awal perkuliahan. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk nyata sinergi antara kampus dan pemerintah daerah dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan siap berkontribusi untuk Indonesia. Berita yang terakhir, JDIH UNES lakukan benchmarking ke JDIH Untidar, bahas best practice pengelolaan dokumentasi hukum. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang melakukan kunjungan benchmarking ke Universitas Tidar pada Kamis 31 Juli 2025. Kunjungan dipimpin langsung oleh Sekretaris UNES Profesor Dr. Sugianto, MSI, bersama tim pengelola JDIH UNES yang terdiri dari pimpinan kantor hukum, administrasi umum, serta staf akademik dan keuangan. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Umum Universitas Tidar selaku Ketua JDIH Untidar bersama timnya. Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak saling berbagi best practice mulai dari pengelolaan dokumen hukum berbasis digital, penyusunan metadata sesuai standar nasional, hingga strategi penyebaran informasi hukum yang lebih terjangkau bagi sivitas akademika maupun masyarakat. Untidar merasa sangat terhormat mendapatkan kunjungan dari JDIH UNES yang menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antar universitas dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum di masing-masing institusi sesuai yang diungkapkan oleh Ketua JDIH Untidar dalam sambutannya. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat jejaring antar perguruan tinggi dalam upaya mengembangkan JDIH sebagai pusat informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan efektif di era digital saat ini. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.